3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiana Nur Azizah, NIM 195221022 dari Prodi Akuntansi Syariah, kelompok 205 KKNT Kerso Dharma, UIN Raden Mas Said Surakarta. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Afifah Nurul Hidayah dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Yang kedua, Ayu Daning Saputri dari Prodi Perbankan Syariah. Yang ketiga, Devis Aulia Faas dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Yang keempat, Evi Aprianti dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Yang kelima, saya sendiri. Yang keenam, Muhammad Rangga Abdurrahman dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Yang ketujuh, Putri Mutiah dari Prodi Hukum Pidana Islam. Yang kedelapan, Rifa Afrilia dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Yang kesembilan, Rina Puspitasari dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Yang ke-10, Sinta Damayanti Wakidah dari Prodi Manajemen Dakwah. Dan yang terakhir, Zaki Kholisun Nur dari Prodi Sastra Inggris. Dengan DPL Miss Nuning Wahyu Astuti. Kami melaksanakan KKN Transformatif Kerso Dharma pada tanggal 29 Juni sampai dengan 29 Juli 2022 di Desa Meranggen, Polokarto, Sukoharjo. Berdasarkan penuturan para pinisepuh yang sekarang masih hidup, mengatakan bahwa nama Desa Meranggen menurut peristiwa pada zaman dahulu ada sebuah duku kecil yang belum diberi nama dan masyarakatnya kebanyakan menganut animisme atau paham terhadap roh. Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan hajat hidup harus disertai hitungan Jawa dengan berbagai sesaji untuk memohon keselamatan dan berkah dari leluhur, termasuk dengan menggunakan keris pusaka. Dan kebetulan di antara sekian banyak penduduk itu ada seorang laki-laki tua yang gemar prihatin atau bertapa. Orang tersebut pekerjaannya tukang pandai besi pembuat keris, dan bahasa yang lebih keren disebut dengan meranggi. Keris pusaka tersebut sampai bisa dipakai oleh tokoh masyarakat dan abdi dalam keraton sebagai senjata termasuk dalam acara hajatan. Orang tersebut terkenal sampai di mana-mana dan banyak orang yang memesan keris pusaka tersebut, tetapi sayangnya belum tahu kediaman atau kampungnya, sehingga kampung tersebut diberi nama Desa Meranggen. Desa Meranggen menjadi salah satu belahan bumi pertiwi yang menyimpan banyak hal menakjubkan, yang luas tanahnya mencapai 686 hektar. Desa ini lebih dari cukup untuk memenuhi kurang lebih sebanyak 11.026 jiwa. Ekonomi mereka menjadi terpenuhi dengan berbagai cara yang mayoritas mata pencaharian penduduk adalah pertanian dan industri konveksi yang menjadi kebanggaan Desa Meranggen. Desa Meranggen merupakan industri konveksi yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Industri ini menerima bahan baku dari
dalam maupun luar Desa Meranggen. Pasca pandemi, masyarakat Desa Meranggen berusaha untuk menstabilkan pendapatan dengan membuka kembali usaha yang sebelumnya dibatasi. Para petani mengalami permasalahan mengenai hama. Hama menyerang tanaman para petani yang menyebabkan petani gagal panen. Masyarakat Desa Meranggen masih harus menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan hand sanitizer seperti pada saat pandemi COVID-19 tahun lalu, namun tidak separah saat pandemi tersebut. Kami berinisiasi mengadakan program kerja KKN di Desa Meranggen agar masyarakatnya dapat menerapkan hidup sehat. Program yang pertama, kami mengadakan edukasi gosok gigi terhadap anak-anak usia 5 tahun sampai 12 tahun. Program kedua, kami mengajak ibu-ibu untuk melakukan senam. Program yang ketiga, kami melakukan cek kesehatan gratis di Desa Meranggen. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.